Tanpa makanan, tanpa minuman, mereka harus bertahan hidup di bawah terik matahari yang membakar tubuh dan angin yang mengeremukkan jiwa. Mereka harus memilih membunuh untuk bertahan hidup atau mati untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Is, laki-laki yang baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Oke, biar kita bisa lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Inilah sebuah tragedi yang mengguncang Inggris, dunia maritim, dan hukum internasional, di mana keputusan bertahan hidup menjadi perdebatan hukum moral internasional. Pada tahun 1884 di Samudra Atlantik, ada 4 orang awak kapal yang seharusnya perjalanan itu sangat singkat, tapi menjadi mimpi buruk untuk selamanya. Jadi ada sebuah kapal, dibilang gede banget enggak, dibilang kecil banget enggak. Jadi dia sedang, beratnya itu 52 ton. Jadi enggak gede-gede banget ini kapal. Kapal itu berangkat dari Southampton, Inggris, menuju Sydney, Australia. Jadi kapal itu ada 4 awak. Yang pertama Kapten Tom, dia kaptennya. Yang kedua Edwin, Stephen, dan Richard. Nah, Richard ini yang paling muda. Dia itu pengalamannya belum banyak dibanding yang lain, dan dia bisa dibilang awak kapal paling lemah. Cerita kita lanjut di awal kapal. Jadi mereka awak kapal ini udah ada di dalam kapal berempat. Jadi udah mau jalan nih dia menuju sini. Mereka lagi bersiap-siap dengan antusias kapal baru. Nah, Kapten Tom sambil bilang, dia ngomong, kalau cuacanya terus bagus kayak gini, anginnya terus stabil, kita akan sampai Sydney lebih cepat dari jadwal yang kita perkirakan. Dijawab nih sama Edwin, semoga begitu Kapten. Kalau dilihat-lihat nih, angin dari selatan cukup kencang, tapi saya yakin kapal ini kuat. Kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Pemuda tadi, pelaut yang baru, yang pengalamannya belum banyak, dia juga ikut menjawab, saya orang baru, tapi di perjalanan ini saya akan membuktikan diri saya. Kapten Tom memutus pembicaraan. Ayo, sudah bergegas, waktunya kita berangkat. Berangkatlah kapal itu dari Southampton menuju Sydney. Beberapa hari di tengah perjalanan, nasib buruk menimpa kapal itu dan 4 awak di dalamnya. Tiba-tiba ombak datang, gelombang tinggi merobohkan tiang-tiang, dan layar pun robek. Kapal karam di tengah laut. Di dalam situasi yang sangat kacau, sambil menyaksikan kapal itu karam, mereka berempat berusaha menyelamatkan diri menggunakan rakit. Akhirnya mereka selamat dan mereka terombang-ambing di tengah lautan selama 20 hari tanpa adanya makanan dan tanpa adanya bantuan. Di hari ke-20 udah gak ada keputusan lain. Lapar, lemas, badan melepuh, kebakar sinar matahari. Nah, di situ Kapten Tom melihat Parker. Dia kondisinya paling lemah di situ. Akhirnya sambil menatap Parker sambil mengeluarkan air mata, Kapten Tom bilang, kita gak ada keputusan lain. Kita harus ambil keputusan atau kita mati. Mendengar perkataan Kapten Tom, tiba-tiba suasana hening. Richard Parker hanya bisa menangis dan tidak berbuat apa-apa karena badannya sudah lemah. Di dalam keheningan, tiba-tiba ada suara yang menyaut, yaitu suara Stephen. Saya setuju. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak cepat-cepat bertindak, kita semua akan mati.
akhirnya Kapten Tom mengambil keputusan. Kapten Tom akhirnya membunuh Richard Parker. Akhirnya dibunuh Richard Parker dan dagingnya dimakan untuk bertahan hidup sementara. Tindakan pembunuhan itu yang menimbulkan perdebatan hukum dan moral. Tetapi tindakan itu bisa menyelamatkan 3 nyawa awak kapal. 4 hari setelah kejadian kanibalisme itu, akhirnya 3 awak kapal itu berhasil ditemukan oleh kapal Jerman dan mereka selamat. Stephen teriak, "Kita selamat, kita selamat!" Namun setelah dia mengingat dia telah membunuh Richard Parker, dia bertanya sama Kapten Tom, "Kapten, tapi bagaimana dengan hukum?" Kapten hanya bisa terdiam. Sambil menengok, kaptennya bilang, "Aku tidak tahu, tapi aku yakin kita hanya bertahan hidup." Akhirnya mereka diselamatin. Pulanglah mereka ke Inggris. Dan sampai di Inggris, Kapten Tom dan Stephen diadili. Ya, warga Inggris itu kenalnya R.V. Dudley and Stephen, dan menjadi tonggak hukum internasional membunuh karena bertahan hidup. Sampailah di sebuah persidangan. Nah, di dalam persidangan itu hakim ngomong, tidak ada kondisi yang dibenarkan untuk membunuh meskipun alasannya untuk bertahan hidup di dalam bahayanya hidup. Jadi hakim ngetok palu, tak, Anda bersalah. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati. Tetapi hukuman itu dirubah menjadi penjara selama 6 bulan. Nah, keputusan ini yang mengguncang dunia. Dunia bertanya, apakah bertindak untuk bertahan hidup bisa membenarkan pembunuhan? Tragedi ini bukan hanya tentang pembunuhan dan kanibalisme, tapi tentang keputusan kapten dan tanggung jawab, dan juga tentang hukum yang harus menilai dalam keputusan di atas ketidakmanusiaan. 4 orang berlayar dengan penuh harapan, tetapi hanya 3 yang kembali. Tragedi ini mengajarkan kita, apakah kita bisa hidup di atas pengorbanan orang lain, atau kita yang harus berkorban untuk kehidupan orang lain. Itulah tragedi karamnya kapal Magellan. Ya, kapal yang berlayar dari Inggris menuju Sydney di Australia. Tapi kapal itu tidak pernah benar-benar sampai. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya, di cerita-cerita selanjutnya. Terus dukung channel ADC, apa aja diceritain. Gue Bang Is, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.